Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema peramalan dan permintaan. Untuk performan tes UTS dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial, dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SE, MM. Baiklah, sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Secara bersama-sama berdoa dipersilakan. Peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proses memprediksi permintaan di masa depan untuk suatu produk atau layanan dengan menggunakan analisis dan data historis, perilaku pelanggan, dan model statistik untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan merencanakan produksi, mengelola inventaris, dan menghindari kerugian akibat kelebihan stok atau kekurangan pasokan. Peramalan permintaan. Tujuan peramalan permintaan dalam ekonomi adalah mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang tentunya. Metode peramalan permintaan adalah teknik-teknik yang digunakan oleh bisnis untuk memprediksi jumlah produksi atau jumlah produk atau layanan yang akan dibeli oleh pelanggan di masa depan. Proses ini melibatkan analisis historis, tren pasar, kondisi ekonomi, dan perilaku konsumen untuk membuat prediksi yang akurat. Adapun metode peramalan permintaan itu diantaranya teks survei, jajak pendapat, kemudian mendapatkan perspektif luar negeri. Metode peramalan permintaan umumnya dibagi menjadi dua kategori besar. Satu, metode kualitatif. Artinya, metode ini didasarkan pada data kualitatif seperti pendapat ahli dan cenderung digunakan ketika data historis tidak tersedia atau tidak relevan. Contohnya metode Delphi. Mengumpulkan perakiran dari sekelompok pakar secara anonim dan terstruktur untuk mencapai konsensus. Dan jajak pendapat tenaga penjualan. Mengumpulkan prediksi dari tim penjualan yang memiliki pemahaman langsung tentang pelanggan dan pasar. Tentunya hal ini sangat berpengaruh sekali karena di dalam sebuah pasar itu ada track market di sana gitu, dan harga-harga yang telah ditentukan sehingga menjadi acuan dari metode ini. Kemudian survei pasar, melakukan riset pasar untuk memahami perilaku dan tren pelanggan melalui survei. Kemudian dua, metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data historis dan matematika untuk memproyeksikan permintaan di masa depan. Metode deret waktu menggunakan pola data historis dari waktu ke waktu untuk memprediksi permintaan. Kemudian ada metode moving average. Moving average itu adalah menghitung rata-rata permintaan dari periode-periode sebelumnya untuk memprediksi periode berikutnya. Kemudian ada exponential smoothing, memberikan bobot lebih besar pada data yang lebih baru untuk peramalan yang lebih sensitif terhadap perubahan terkini. Kemudian ada metode kasual. Dua, metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data historis dan matematika. Metode ini
untuk memproyeksikan permintaan di masa depan. Contoh metode dari kuantitatif adalah metode deret waktu, menggunakan pola data historis dari waktu ke waktu untuk memprediksi permintaan. Kemudian ada moving average, menghitung rata-rata permintaan dari periode-periode sebelumnya untuk memprediksi periode berikutnya. Kemudian exponential smoothing, memberikan bobot lebih besar pada data yang lebih baru untuk peramalan yang lebih sensitif terhadap perubahan terkini. Ada juga metode kausal, mencari hubungan antara permintaan dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Ada metode ekonometrika, di mana menggunakan rumus matematika yang menggabungkan data penjualan dengan faktor ekonomi seperti tingkat utang atau pendapatan. Kemudian ada metode analisis regresi, menganalisis hubungan antara satu atau lebih dalam variabel independen, misalnya harga produk, pengeluaran iklan, dengan permintaan. Metode peramalan mana yang dipilih oleh suatu perusahaan bergantung pada biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan oleh penggunanya. Tentu dalam perhitungan peramalan ini biaya persiapan itu sangat penting di dalam peramalannya, dan karena dari situ kita mengacu kepada aspek keuntungan di masa depan. Kemudian jangka waktu dalam pembuatan keputusan. Kemudian periode waktu peramalan, jangka pendek atau jangka panjang. Tentu dalam peramalan ini metode jangka pendek atau jangka panjang itu ditentukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian tingkat akurasi yang dikehendaki, kemudian kualitas dan ketersediaan data. Sangat penting ya, kualitas dan ketersediaan data. Ada nggak nih data sebelumnya, sehingga menjadi acuan kita untuk meramal ke next selanjutnya. Kemudian tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Teknik survei. Survei Departemen Perdagangan lebih komprehensif. Survei tentang rencana perubahan, inventory, dan harapan penjualan. Survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Jajak pendapat. Jajak pendapat dalam konteks forecasting adalah metode peramalan kualitatif yang mengumpulkan opini, wawasan, dan penilaian dari sekelompok individu yang relevan. Metode ini digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan, terutama ketika data historis terbatas atau tren masa lalu tidak lagi dapat diandalkan. Kemudian jajak pendapat berfungsi sebagai pelengkap atau pengganti model kuantitatif yang mengandalkan data numerik. Ada beberapa teknik jajak pendapat. Perusahaan dapat meramalkan penjualannya melalui pendapat para pakar di dalam dan di luar perusahaan. Kemudian jajak pendapat eksekutif, kemudian jajak pendapat tenaga penjual, dan terakhir jajak pendapat tentang keinginan konsumen. Tentunya kesemuaan teknik jajak pendapat ini memang sangat penting. Kenapa? Karena dengan teknik jajak pendapat ini perusahaan bisa sampai di mana kapabilitasnya gitu. Analisis deret waktu. Analisis deret waktu adalah teknik statistik untuk menganalisis serangkaian titik data yang dikumpulkan pada interval waktu yang teratur untuk mengidentifikasi pola seperti tren, musiman, siklus, dan anomali. Analisis ini membantu dalam memahami struktur data dari waktu ke waktu dan digunakan untuk memodelkan serta meramalkan hasil di masa depan. Dalam berbagai bidang seperti keuangan, meteorologi, dan teknik. Artinya analisis deret waktu ini cakupannya itu sangat luas. Karena apa? Untuk mengidentifikasi itu. Dia dari mulai pola tren ke tren, tahun ke tahun, dari siklusnya juga. Terus anomali ini apa? Anomali ini adalah hal yang kurang normal gitu dari sebuah kejadian tersebut. Mungkin bisa dibilang abnormalitinya apa, sehingga kita menjadi rumusan-rumusan acuan gitu untuk solusinya seperti itu. Sebab-sebab terjadinya fluktuasi dalam data deret waktu.
Di antaranya tren sekular atau secular trend, kemudian fluktuasi siklis atau cyclical fluctuation, variasi musiman, seasonal variation. Fluktuasi dalam data deret waktu merujuk pada pergerakan data yang naik turun dari waktu ke waktu dan dapat diklasifikasikan menjadi pola musiman, siklus, tren, dan acak atau noise. Fluktuasi musiman adalah pola berulang dalam interval waktu tetap, misalnya tahunan. Sedangkan fluktuasi siklus adalah pola jangka panjang yang tidak beraturan. Tren menunjukkan arah umum data dari waktu ke waktu, sementara noise adalah variasi acak yang tidak terduga. Proyeksi tren pada peramalan permintaan adalah metode statistik yang menggunakan data historis mengenai permintaan suatu produk atau layanan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan yang ada. Metode ini kemudian mengekstrapolasi pola tersebut ke masa depan dengan asumsi bahwa tren yang terjadi di masa lalu akan terus berlanjut. Begitu paling sederhana dari analisis deret waktu adalah memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual atau lebih khusus lagi dengan analisis regresi. Variasi musiman. Dengan mempertimbangkan keterkaitan variasi musiman, kita dapat memperbaiki perkiraan penjualan listrik dalam kota secara signifikan. Kita dapat melakukan ini dengan menggunakan metode rasio tren atau dengan menggunakan variabel dummy. Begitu paling sederhana dari analisis deret waktu adalah memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual atau lebih persis lagi dengan analisis regresi. Teknik penghalusan. Metode lain untuk peramalan sederhana adalah teknik penghalusan. Teknik penghalusan smoothing dalam forecasting adalah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode data sebelumnya untuk menghaluskan variasi acak atau fluktuasi pada data deret waktu. Tujuannya adalah untuk mengungkap pola yang mendasari data tersebut, seperti tren atau musim, sehingga peramalan di masa depan menjadi lebih akurat. Apa metode penghalusan yang digunakan? Itu satu metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode ini memperkirakan nilai di masa depan berdasarkan rata-rata aritmetika dari beberapa periode data terakhir. Kemudian rata-rata bergerak sederhana, simple moving average, masa depan jadi diperkirakan berdasarkan rata-rata sederhana dari periode terakhir. Kemudian setiap periode data memiliki bobot yang sama. Dan ada juga rata-rata bergerak tertimbang, weighted moving average, memberikan bobot yang berbeda pada setiap periode data. Bobot yang lebih besar biasanya diberikan pada periode data yang paling baru karena dianggap lebih relevan dalam memprediksi masa depan. Dua, metode penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Metode ini memberikan bobot yang menurun secara eksponensial pada data-data yang lebih lama, sehingga data terbaru memiliki bobot yang paling besar. Bobot ini ditentukan oleh konstanta penghalusan yang nilainya antara 0 dan 1. Metode barometrik, yaitu salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis, adalah dengan menggunakan indeks dan indikator-indikator utama peningkatan dalam indikator ekonomi atau disebut leading economic indicators. Digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum dan sebaliknya. Metode yang dikembangkan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional (NBER) menggunakan 3 kategori indikator ekonomi. 1. Indikator utama leading indicators. Indikator ini bergerak naik atau turun sebelum tren ekonomi secara umum berubah. Dengan kata lain, indikator ini mendahului titik balik dalam siklus bisnis.
Contoh, izin bangunan baru yang menunjukkan permintaan di masa depan untuk bahan konstruksi. Kemudian harga saham yang sering mencerminkan ekspektasi investor terhadap masa depan. Dua, indikator coincident atau coincident indicators. Indikator ini bergerak sejalan dengan aktivitas ekonomi secara umum. Pergerakannya terjadi pada saat yang sama dengan pergerakan siklus bisnis, contoh produksi industri, kemudian tingkat pengangguran. Tiga, indikator terlambat atau lagging indicators. Indikator ini berubah setelah tren ekonomi secara umum telah berubah. Indikator ini berguna untuk mengonfirmasi tren yang sudah terjadi. Contoh tingkat inflasi, pinjaman konsumen, dan lain-lain. Contoh penerapannya adalah jika pemerintah mengalokasikan lahan untuk pembangunan baru. Hal ini dapat dianggap sebagai faktor utama peningkatan dalam pembangunan lahan. Dan lahan ini dapat diperkirakan meningkatkan permintaan di masa depan untuk material seperti semen dan baja. Model ekonometri. Teknik peramalan ekonometri sering menggunakan hal-hal yang terbaik yang terdapat dalam teknik peramalan lain. Contoh seperti tren atau variasi musiman, teknik penghalusan, dan indikator utama. Ada metode peramalan. Kemudian metode peramalan ekonometrik dapat bervariasi antara model persamaan tunggal dari persamaan yang dihadapi perusahaan untuk produknya sampai model persamaan. Peramalan input-output. Peramalan input-output dalam konteks forecasting ekonomi adalah metode peramalan terstruktur yang fokus pada analisis hubungan saling ketergantungan atau interdependensi antar sektor industri untuk memproyeksikan kebutuhan produksi dan dampak ekonomi secara komprehensif. Yaitu suatu perusahaan dapat juga meramalkan penjualannya dengan menggunakan tabel input-output. Analisis input-output diperkenalkan oleh Wesley Leontief mengarah pada studi empiris tentang ketergantungan antar berbagai industri dan sektor. Demikian presentasi saya, dan sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih untuk audiens. Semoga presentasi dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.